Buat kamu yang pernah atau bahkan sering datang ke sebuah restoran cepat saji, menikmati sepotong burger yang masih ngebul dengan asap panasnya, ditambah kentang goreng yang crunchy, dan segelas minuman bersoda yang dingin. Rasanya praktis, nikmat, dan jujur aja emang bikin nagih. Fenomena fast food bukan lagi sekedar tren, tapi udah menjadi bagian dari gaya hidup manusia modern. Semua orang menikmatinya. Dari anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan lansia. Siapa yang bisa menolak kelezatan yang datang begitu cepat, tanpa perlu menunggu lama? Tapi di balik kenikmatan yang menggiurkan itu, pernahkah kamu bertanya, mengapa kita begitu mudah jatuh cinta pada fast food alias makanan cepat saji? Dan yang lebih penting, apalah dampak dari pilihan mengkonsumsi ini untuk kesehatan kita? Fast food bukan sekedar makanan cepat saji. Ia adalah simbol kecepatan hidup kita hari ini. Semuanya ingin serba instan, layaknya komunikasi, hiburan, hingga makanan. Kita tidak lagi punya waktu untuk memasak dengan bumbu alami, merebus kaldu dengan sabar, atau menyiapkan hidangan yang menyehatkan. Fast food hadir dan menjawab semua kebutuhan itu dengan harga yang terjangkau dan rasa yang sudah diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan lidah banyak orang. Fast food menjadi pilihan menu yang aman. Mau makan apa? Burger, fried chicken, atau pizza? Tinggal pesan, tinggal nunggu sebentar. Makanan siap disantap seketika juga sambil scroll Instagram. Bahkan kini, tanpa harus keluar rumah, kita cukup klik di aplikasi sambil rebahan. Makanan pun datang dalam hitungan menit. Namun di balik semua kemudahan itu, apakah kenyamanan ini sebanding dengan resiko yang harus kita tanggung? Fast food bukan hanya cepat, tapi juga syarat dengan komponen yang jauh dari kata sehat. Kandungan kalorinya tinggi, lemak jenuh mendominasi, kandungan gula berlimpah, dan garam atau micin yang digunakan tanpa kompromi. Semua itu untuk satu tujuan, membuat makanan ini terasa lezat dan bikin ketagihan. Apa dampaknya jika kita terlalu sering mengkonsumsinya? Konsumsi fast food secara berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung. Faktanya tubuh kita bukanlah mesin yang bisa terus menerima bahan bakar berkualitas rendah tanpa mengalami kerusakan. Perlahan tapi pasti, pola makan yang seperti ini bisa menghancurkan metabolisme diri kita. Jika kita udah tahu fast food ini tidaklah sehat, mengapa kita tetap mengkonsumsinya? Jawabannya bisa jadi karena rasa yang gak bisa bohong. Karena harga yang relatif terjangkau, dan ironisnya adalah praktis. Disadari atau tidak, kita menukar kesehatan jangka panjang dengan kenyamanan sesaat. Sebuah transaksi yang tampaknya menguntungkan, tapi diam-diam membawa konsekuensi yang serius. Apakah benar tepung sulit dicerna oleh tubuh sehingga tertimbun menjadi lemak? Jawabannya tidak sesederhana iya atau tidak. Tepung, terutama yang sudah diproses menjadi tepung putih atau refined flour, memang lebih cepat dipecah menjadi gula oleh tubuh. Saat kadar gula darah naik drastis, tubuh akan mengeluarkan insulin untuk menurunkannya. Masalahnya, kelebihan gula yang tidak digunakan oleh tubuh akan disimpan sebagai cadangan energi dalam bentuk lemak. Jadi masalahnya bukan semata tepung yang sulit dicerna, tapi cara tubuh memproses tepung olahan yang kehilangan serat alaminya. Bayangkan kamu makan roti putih atau burger bun. Rasanya lembut, tapi kandungan nutrisinya minim. Tanpa serat, tubuh tidak punya banyak hal untuk diproses selain gula. Akibatnya, gula darah cepat naik turun, dan kamu cepat lapar lagi. Pola ini memicu makan berlebihan, yang akhirnya menumpuk lemak di tubuh.
Jadi apakah tepung itu jahat? Tidak juga. Yang jadi masalah adalah seberapa banyak tepung olahan yang terlalu sering kita konsumsi, terutama dalam produk fast food. Pernahkah kamu berpikir, apa saja yang ada di dalam makananmu selain bahan utama yang terlihat? Di era sekarang, makanan bukan lagi sesederhana dari alam menuju ke meja. Kita hidup di zaman di mana industri pangan menggunakan teknologi untuk menciptakan rasa, aroma, dan warna yang menggoda. Tapi di balik keindahan itu, ada sederet nama bahan kimia yang sulit diucapkan oleh kita orang awam. Bahan pengawet, pewarna buatan, perisa sintetis. Semuanya dirancang agar makanan dapat tahan lama, terlihat segar, dan terasa nikmat. Sekilas tidak ada yang salah, karena tujuannya membuat hidup kita jadi lebih praktis. Tapi, seberapa aman bahan-bahan ini untuk tubuh kita jika dikonsumsi setiap hari? Beberapa penelitian menunjukkan, mengkonsumsi zat aditif tertentu dalam jangka panjang bisa memicu berbagai gangguan kesehatan, mulai dari alergi, gangguan hormon, hingga resiko kanker. Menakutkan bukan? Tentu saja. Tapi kebanyakan dari kita sering tidak menyadarinya karena memang efeknya tidaklah instan. Sama seperti halnya debu yang kita biarkan dalam waktu yang lama di ruangan kita. Jika udah terlihat menumpuk, barulah kita sadar bahwa ruangan kita udah kotor. Dalam upaya mensiasatinya, alangkah baiknya memang dianjurkan untuk banyak berolahraga, berkeringat untuk membuang yang tidak diperlukan oleh tubuh. Seperti kita membersihkan ruangan secara rutin untuk menjaga agar tetap bersih dan nyaman. Fakta pahitnya di era modern sekarang, kita tidak bisa sepenuhnya menghindari fast food atau makanan olahan. Dunia sudah berubah dan kita hidup di dalamnya. Tapi bukan berarti kita tidak punya kendali. Kita masih bisa untuk memilih. Mulailah dengan langkah kecil. Kurangi frekuensi makan fast food. Perbanyak konsumsi makanan alami. Dan ini yang sering terlupa atau malah tidak kita hiraukan adalah perhatikan label bahan yang digunakan pada kemasan. Dan yang paling penting, jangan sampai kita lupa bahwa tubuh ini punya hak untuk dirawat. Jangan menukar kesehatan jangka panjang kita hanya demi kenyamanan sesaat. Karena pada akhirnya, harga yang harus dibayar nantinya bisa lebih mahal dari sekedar seporsi burger dan segelas soda. Fast food adalah godaan modern yang sulit dihindari, tapi tidak bisa dipungkiri. Setiap gigitan membawa cerita. Cerita tentang gaya hidup kita, tentang pilihan kita, dan masa depan kesehatan kita.